الله تعالى وبركاته. الحمد لله بنعمة الله تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Azza wa Jalla, segala nikmatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Berkaitan dengan nikmat, nikmat kita bisa bertemu kembali di majlis ilmu ini, kesehatan jasmani rohani. Jadi sekiranya seorang menghitung nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, maka hitungan itu tidak akan sampai. Quran surat Ibrahim. Salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat atasnya, atas keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang sifatul huruf. Karena yang penting dalam ilmu tajwid ini adalah makharij dan sifat. Jadi yang penting dalam ilmu tajwid ini adalah makharij dan sifat. Adapun hukum-hukum lainnya adalah penyempurna. Hukum-hukum lainnya adalah penyempurna. Maka di antara kesalahan-kesalahan yang menyebabkan merubah makna, yaitu adalah kesalahan-kesalahan di antara makhraj dan sifat. Makhrajnya huruf sa dibaca dengan so, atau sifatnya huruf sa dibaca dengan sifatnya so. Membaca sa dengan so, membaca dot dengan dal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini adalah merubah sifat dan sekaligus merubah makhraj, ya. Maka di sini perlu hati-hati, ya. Perlu hati-hati dan serius di bab ini, ya. Karena kita mungkin lebih lama, ya, pada bab ini. Walaupun kita sudah selesai, tapi kita akan merojaah kembali, ya. Jadi kita bahas ulang tentang sifatul huruf yang lebih terperinci biar antum lebih paham, ya. Perhatikan di sini sifatul huruf, ya, terbagi menjadi dua. Ya, sifatul huruf terbagi menjadi dua. Ada yang di situ sifat yang berlawanan. Ya, yang pertama adalah sifat yang berlawanan. Yang kedua, sifat yang khusus atau sifat yang tidak berlawanan. Nah, ini sedikit-sedikit dipahami, ya. Harus dipahami. Yang pertama berkaitan dengan sifat yang berlawanan. Ini ada 8 atau 9 sifat yang sahih, ya. Ada 9 sifat yang dibahas sesuai dengan pengucapannya. Maka kita juga kenal dengan sifat ismat dan idlaq pada akhir pembahasan pada sifat yang berlawanan ini. Tapi di antara sifat ismat dan idlaq ini tidak ada kaitannya dengan pengucapan. Ini kaitannya dengan bahasa Arab atau sorof, ya. Jadi makanya kita di sini kita akan mempelajari 9 sifat yang berlawanan, ya. Mana kita sudah mempelajarinya, ya. Kita murojaah di sini ada sifat hamas, ya. Sifat hamas lawannya jahar, ya. Ya, yang pertama sifat hamas lawannya
jahar. Terus sifat rakhawah, sifat syiddah lawannya rakhawah. Dan di antara syiddah dan rakhawah ada bainiyah, ya kan? Ada 3 berarti itu ya. Udah 5 berarti ya. Hamz, jahar, syiddah, rakhawah, bainiyah. Terus ada sifat apa? Isti'la lawannya istifal. Ada berarti ada 7 ya, sudah ada 7. Terus ada sifat itbaq lawannya infitah. Jadi ada 9 sifat yang berlawanan yang sahih ya, yang berkaitan dengan pengucapan talaqi. Jadi ada penambahan di situ ya. Tapi yang lebih rajih ada 9 ya. Tapi ada berpendapat ada 11 karena penambahan ismat dan idlaq. Tapi kita di sini tidak akan mengambil atau tidak mempelajari jadi sifat ismat dan idlaq ini karena ini bukan berkaitan dengan tajwid ya. Ini bukan berkaitan dengan tajwid tapi ya apa? Berkaitan dengan sharaf atau bahasa Arab. Fokus pada yang pertama yaitu sifat hamz ya. Sifat hamz di sini kita perjelas ya. Apa itu hamz? Hamz secara bahasa artinya samar ya, samar. Bagaimana yang dalam Al-Qur'an, fala tasma'u illa hamzah. Fala tasma'u illa hamzah. Secara istilah di sini dijelaskan wal khafa' fi sam'i natijata infitah al-watraini as-sawtayaini wa 'adami ihtizazihima wa jarayan katsirin li hawa'i nafsi. Ya. Jadi hamz ini adalah wal khafa' fi sam'i. Wal khafa' fi sam'i apa artinya? Samarnya suara pada pendengaran, ya kan? Samarnya suara pada pendengaran. Ini sifat hamz ini, ya. Jadi huruf-huruf hamz nanti yaitu huruf-huruf yang samarnya suara pada pendengaran, ya. Natijata infitah al-watrain sautayain, ya. Disebabkan terbukanya kedua pita suara. Di sini ya harusnya kita punya proyektor, ya. Proyektor ada gambar, karena memang belajar tajwid ini perlu gambar, belajar tajwid perlu gambar. Kalau nggak ada gambar, nggak apa kan? Nah, perlu gambar. Ya. Jadi ada filenya, ada apa namanya, gambar-gambarnya. Ya. Jadi gambar pita suara, ya. Kalau pita suara kayak mulut, ya. Kayak bibir, ya. Pita suara, ya, seperti bibir. Ya. Jadi di sini sifat hamz adalah disebabkan terbukanya kedua pita suara. Nah, jadi pita suara di sini ya. Perhatikan. Jadi sifat hamz ini berkaitan dengan pita suara. Ya, di situ banyak ada yang seorang yang terkena kanker pita suara. Ya. Jadi pita suara adalah pusatnya bunyi, ya, pusatnya untuk mengucapkan sesuatu. Ya. Nasallahu salamah wal afiyah. Jadi di sini kita bersyukur ya kita diberi kesehatan untuk mengucapkan atau untuk berbicara. Di sana ada yang terkena pita suara nggak bisa berbicara. Ya. Jadi, karena apa? Karena pita suaranya tidak berfungsi. Ya. Jadi sifat hamz ini berkaitan dengan pita suara. Jadi kita ulangi lagi. Wal khafa fi sam'i, ya. Jadi hamz ini adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya kedua pita suara. Nah, ini sedikit-sedikit dipahami. Wa adami ihtizazihima, dan tidak menggetarkan keduanya. Jadi karena terbuka pita suaranya, jadi aliran nafas itu keluar dengan apa? Lancar. Jadi tidak apa namanya menggetarkan pita suara. Karena apa? Karena pita suaranya terbuka, ya kan? Seperti misalnya kita mengucapin za, kita ucapin za aja. Huruf za ini ketika kita ucapkan ini menggetarkan pita suara. Coba kita pegang sini. Az,
Az, az, bergetar di sini. Coba kita ucapin huruf hams ya. Sa. Coba. As. Bagian sini pita suara nggak akan bergetar ya. Jadi sifat hams ini bergetar dengan pita suara. Wajarnya nikathirin li hawa'in nafsi ya. Dan sifat hams ini mengeluarkan atau mengalirkan banyak atau mengalirkan nafas dengan deras. Hurufnya ada berapa sifat hams ini? Ada berapa? Hurufnya 10. Ya, jadi 10 huruf ini tidak menggetarkan pita suara. Ya. Kita contoh coba. Fa, af, ha, ah. Apa lagi? Sa, as, fahu, ha, ah, fahu, sya, ash. Apa lagi? Kha, bukan ini ya, tapi beda ya, bukan ngorok yang gitu. Sod, as, sa, as, ka, ak, ya kan? Terus sampai ta, at. Nah, jadi 10 huruf ini adalah huruf yang berkaitan dengan pita suara dan tidak menggetarkan pita suara. Karena apa? Karena diterbuka pita suaranya ya. Jadi disebabkan terbukanya kedua pita suara, jadi mengakibatkan tidak bergetar keduanya ya. Kalau huruf-huruf, kita contohkan huruf-huruf lawan dari hamas, yaitu huruf-huruf jahar ya. Huruf jahar apa contohnya? Apa contohnya huruf jahar? Selain dari 10 huruf ya, selain huruf tadi apa saja ya? Contohnya za tadi ya, az, ya akan menggetarkan kedua pita suara. Karena apa? Pita suaranya tertutup. Jadi angin yang keluar itu nggak bisa karena memberontak ya, memberontak. Jadi posisi pita suara tertutup, anginnya nggak bisa keluar sehingga bergetar lah di situ ya. Jadi angin yang mau keluar ditutup ya. Jadi menggetarkan pita suara ya. Jadi anginnya nggak bisa keluar karena pita suara tertutup. Ya, hakadha hams ya. Berarti lawannya jahar, kebalikannya. Kalau jahar berarti apa? Jelasnya suara pada pendengaran ya. Jelasnya suara pada pendengaran. Nah, disebabkan apa? Kalau jahar berarti tertutupnya kedua pita suara. Nah, ini lawannya aja ya, dilawan aja. Mengakibatkan bergetar keduanya ya, dan tidak mengalir nafasnya seperti itu. Kalau ini lawannya hams itu jahar. Coba masih ada yang belum paham di sini? Ya, bisa ini dulu sedikit-sedikit kita maju ya. Jadi, biar paham dulu biar kita bisa maju atau selanjutnya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang sifat hams ini? Ya, barangkali mau ditanyakan dulu ya, tentang sifat hams ini. Jadi sifat hams ini ada 10 hurufnya ya. 10 huruf ini adalah huruf-huruf yang berkaitan dengan pita suara dan pita suaranya pasti terbuka ya. Karena apa? Dia mengalirkan nafas dengan deras. Coba contohnya, coba kita cobain la. Al. Nah, di sini pita suara pasti bergetar. Al. Nah, contohnya lagi apa? Ab. Coba ab. Ab. Nah, contoh lain lagi yang dia mengalir suaranya, coba biar lebih jelas lagi. Ma, mim atau nun ya, coba am pasti bergetar di pita suara dia. An. Nah. Ya, kalau ada gambarnya mungkin lebih cepat paham. Ya, kalau ada gambarnya mungkin lebih cepat paham. Oh, di situ ada gambarnya, ya. Di buku itu ada gambarnya, coba. Ada ya? Ada nggak? Pita suara. Coba dibuka. Ada gambarnya pita suara? Ada ya? Nah, berarti seperti itu pita suara, ya. Nah, yaitu. Coba antum pahami di situ di gambar itu keadaan
sifat hamas dan sifat jahar, ya. Keadaan ketika kita suara itu tertutup, yaitu ketika dia sifatnya adalah jahar, ya. Ketika kita suara terbuka, sifatnya adalah hamas. Nah, itu adalah gambarnya, ya. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, sifat yang kedua, ya. Sifat yang kedua, ini sifat syiddah, ya. Sifat syiddah. Lawannya apa? Syiddah, rakhawah. Nah, dan di antara syiddah dan rakhawah ada sifat bainiyah. Perhatikan, ya. Pokoknya dipahami kalau hamas ini, hamas dan jahar tadi, ya, kaitannya dengan kita suara. Nah, adapun syiddah, maknanya apa? Secara bahasa syiddah apa? Nah, lebih jelas lagi di sini, ya, secara bahasa maknanya adalah kuat, ya, kuat atau syadid, ya. Syadid artinya kuat, ya. Syadid artinya kuat. Ya. Secara istilah, hiya inhibasu jaran sauti inda nutqi bi harfi syadidi natijata ghalqil makhraj. Ya, secara istilah di sini dijelaskan tertahannya aliran suara. Inhibas jarayan sauti inda nutqi bi harfi syadidi natijata ghalqil makhraj. Tertahannya aliran suara ketika mengucapkan huruf-huruf syiddah. Ya, terus di sini dijelasin lagi natijata ghalqil makhraj. Ya, mungkin lebih dipahami lagi di sini. Disebabkan tertutupnya kedua sisi makhraj. Ya, jadi kalau kita berbicara, kalau kita mengucapkan huruf itu pasti ada dua sisi makhraj yang atau dua sisi yang bertemu, ya. Misalnya huruf fa antara gigi dan bibir, ya, huruf mim kedua bibir, ba kedua bibir, huruf nun ujungnya dan langit-langit atas, seperti itu, ya. Jadi huruf syiddah ini disebabkan tertutupnya kedua sisi makhraj, ya. Jadi kenapa tertahan? Pertanyaan, kenapa sifat syiddah ini tertahannya aliran suara? Ya, karena disebabkan tertutupnya kedua sisi makhraj. Ya. Misalnya huruf fa, di sini, ya. Huruf fa bertemunya dengan bibir bawahnya namanya bertemunya kedua sisi makhraj. Dan sifat syiddah ini tertutupnya, ya. Tertutupnya kedua sisi makhraj, ya. Dan hurufnya ada berapa? Syiddah hurufnya ada berapa? 8, ya. Apa saja? Ajidu, qatlin, bakat. Ajidu, qatlin, bakat. Jadi 8 huruf ini pasti, ya, dia tertahan suaranya. Dan 8 huruf ini pasti kedua sisi makhrajnya tertutup rapat, menempel rapat. Tidak ada celah, sehingga tidak ada suara yang mengalir. Perhatikan, kita buktikan dengan kita contohkan, praktekkan, ya. Coba a, hamzah sini, a, huruf ja, aj, jangan dikolok-kolokkan dulu, ya, karena sifat kolok-kolok sifat yang berbeda nanti, ya. Coba ja, aj, rapat dia. Terus da, ad, nggak mungkin ad, nggak mungkin, kan? Terus ko, ak, ko, ak, ba, ab, ya, terus ka, ak, terus ta, at. Ya. Maka 8 huruf tadi itu wajib ditahan suaranya. Jadi jangan sampai ada yang ngalir, ya. Terkhususnya di sini adalah huruf kaf dan ta, ya. Terkhususnya adalah huruf kaf dan ta sering terjadi dialirkan, ya. Sering terjadi dialirkan. Allahu ak, ya. Ini namanya mengalirkan suara, ya. Karena huruf kaf ini bukan mengalir suara tapi mengalirnya nafas, ya.
Jadi huruf kaf ini bukan berkaitan dengan mengalirnya suara. Jadi huruf kaf ini sama huruf ta, dia suaranya tertahan atau masuk kategori sifat syiddah, tertahannya aliran suara. Sudah paham ya? Sebelum kita ke rohlah, kita masuk ke bainiyah dulu biar lebih jelas lagi. Ya, biar lebih jelas lagi, masuk ke bainiyah dulu. Ya, atau tawassut yang sering diucapkan atau sering disebut bainiyah atau tawassut, yang mana artinya adalah tengah, ya, tengah atau di antara kanan dan kiri, seperti itu. Makna secara istilah adalah hiya jarayan sauti al-juz'i. Perhatikan. Ya. Cukup ini maknanya. Ya. Jadi sifat tawassut atau bainiyah ini artinya adalah secara istilah adalah dia mengalirnya sebagian suara. Ya, sebagian suara mengalir. Perhatikan, sebagian suara mengalir. Ya. Kita sebutkan huruf-hurufnya ada berapa? Ada berapa huruf bainiyah? 5 ya. Lam, nun, ain, mim, ra. Nah, perhatikan di sini. Sebenarnya 5 huruf ini, ya perhatikan, lin, umar, lam, nun, ain, mim, ra. Kalau kita lihat ya secara makhraj, dia makhrajnya tertutup. Ya. Coba la, al, rapat enggak? Nah, terus nun, an, rapat kan? Ain, a, terus mim, am, terus ro, ar. Nah, terus di mana sifat mengalir sebagiannya di mana? Sedangkan dia sebenarnya rapat, ya kan? Jadi dikatakan di bab atau di sifat syiddah, ya, tertahannya aliran suara disebabkan tertutupnya kedua sisi makhraj. Ya. Sedangkan di sifat bainiyah ini atau sifat tawassut ini sama-sama tertutupnya kedua sisi makhraj. Ya. Tapi di sini diperinci lagi. Ya. Kita mulai dengan huruf lam. Ya. Perhatikan huruf lam di sini. Huruf lam secara penglihatan, ya, atau secara makhraj dia tertutup rapat tenang. Coba al, pertemuan antara ujungnya dengan langit atas. Al. Tapi dia mengalirnya di mana? Antara sisi kedua, kanan dan kiri. Ketika kita mengangkatkan lidah, di antara kanan dan kiri ada celah untuk mengalirkan suara. Jadi di sini, coba al. Jadi nggak rapat sempurna dia, ya, nggak rapat sempurna. Dia ada aliran suara melalui jalur yang lain. Al. Huruf lam itu ya. Jadi huruf lam. Makanya di sini nanti akan ada sifat inhiraf atau menyimpangnya suara karena huruf lam ini suaranya mengalir sedikit dari sisi kanan dan sisi kiri lidah, ya. Coba al enggak begitu rapat, enggak rapat sempurna, ya, enggak rapat sempurna. Terus huruf ra, ya. Huruf ra secara makhraj juga rapat seperti lam, ya kan? Coba ro. Nah, tapi kita bisa merasakan kalau huruf ro ini memiliki sifat getaran, ya, sehingga sifat getarannya itu membuat celah huruf ro. Jadi sesuatu yang bergetar itu nggak akan mungkin rapat sempurna, ya. Nah, seperti ini nih. Ar akan mengeluarkan suara, ya, mengalirkan suara. Jadi di celah-celah paling ujung, ya, ro, ya, huruf ro di paling ujung lidah. Sedikit mungkin, ya, tapi di situ menyebabkan sebagian suara mengalir. Terus antara huruf nun dan mim mengalir dari mana? Coba am, an, jelas dia rapat sempurna kan? An, dia melalui rongga hidung. Jadi mengalirnya sebagian suara itu dari rongga hidung atau pangkal hidung atau khoisyum, ya, namanya khoisyum. Ya. Jadi makhrajnya rapat, tapi dia memiliki sisi lain yang bisa mengeluarkan atau mengalirkan suara. Huruf ain, gimana caranya? Ya. Coba a.
sifat huruf ain ini bisa kita rasakan ketika kita mengucapkannya ya. Jadi di dinding tenggorokan ya, atau lisan al-misbar, ketika kita mengucapkan huruf ain ya, ketika kita mensukunkan ya dia setelah menempel dia kembali lagi ya, dia setelah menempel dia pasti kembali lah ya, mungkin mungkin ya, tapi jadi setelah menempel dia kembali lagi ke posisi awalnya ya, ke posisi awalnya yang dikembali lagi. Maka di situ adalah celah dari huruf ain mengalirkan sebagian suara. Maka 5 huruf ini aslinya makhrajnya adalah rapat ya, makhrajnya rapat. Namun dia memiliki jalur lain ya, memiliki rongga lain untuk mengalirkan suaranya ya. Sifat yang lawan dari syiddah yaitu rakhawah ya. Sedangkan sifat rakhawah ini kisah dari huruf syiddah dan bainiyah ya. Rakhawah huruf-hurufnya adalah sisa dari huruf syiddah dan huruf bainiyah ya. Berarti berapa hurufnya rakhawah? Syiddah 8 ya kan? Berarti 16 rakhawah ya. Maka sifat rakhawah ini kebalikan dari syiddah saja dalam secara makna ya. Berarti dia maknanya apa? Mengalirnya aliran suara ya ketika mengucapkan huruf-huruf rakhawah ya. Nanti jata infitah al-makhraj, berarti disebabkan terbukanya kedua sisi makhraj ya. Coba kita ucapin huruf-huruf selain dari 13 ya, dari 13 tadi. Coba sa, as. Nah, berarti di celah huruf sa di mana? Huruf sin celahnya di mana? Di gigi, ya kan? Enggak rapat dia. As. Terus huruf apa lagi? Za, az. Huruf ha, terbuka lebar ya kan? Nggak ada makhraj yang tertutup rapat seperti itu. Ya, dengan ini masih ada yang kurang paham ya. Masih ada yang mau ditanyakan ya, sebelum kita lanjut lagi ya. Jadi sifat yang kedua ini berkaitan dengan apa? Kedua sisi makhraj ya. Kedua sisi makhraj. Kalau tadi yang hamz dan jahar berkaitan dengan pita suara ya. Ada sifat isti'la ya, sifat yang ketiga. Ini lawannya adalah sifat istifal. Ya, maknanya isti'la itu artinya apa? Meninggi ya, tinggi. Nah, setelah istilah di sini disebutkan yatasa'adu as-saut 'inda nutqi biha ila hanakil a'la. Jadi meningginya suara ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la. Nah, meningginya kemana? Ke langit atas, ila hanakil a'la. Hanak a'la itu adalah langit atas. Ya, ini berkaitan dengan tebal dan tipis, ini mudah dipahami ya. Hurufnya berapa? Istilah ini 7 ya. Hussa, dawtin, kir. Hussa, dawtin, kir. Nah, bukan kir, kir ya. Hussa, dawtin, kir. Nah, ini cara mengucapnya harus beda karena hurufnya berbeda. Ya, hussa dawtin kid salah ya. Hussa dawtin kid. Tebal, semuanya tebalkan. Coba kita ucapkan huruf-huruf tebal. Ya. Jadi pasti selalu mengangkat pangkal lidah. Ya, pangkal lidah pasti selalu naik. Ya, pangkal lidah itu bagaimana pangkal lidah? Anda bisa melihat di gambar ya, di gambar itu ada lidah bagian belakang, itu namanya pangkal lidah, atau lidah yang paling belakang itu namanya pangkal lidah ya.
Kalau huruf-huruf isti'la atau huruf-huruf tebal, pasti pangkal lidahnya selalu naik atau meninggi ke atas karena suaranya naik juga. Ya. Nah, coba kho, nggak mungkin kecapin kho, ya salah ya. Kho salah tapi kho. Nah, terus so, jangan diucapin so, salah ya. So, so, kho, do, do, jangan do, tapi do. Terus ro, ro, jangan go, salah ya. Ro. Nah, terus to, jangan to, tapi to. Terus ko, ko, jangan po ya. Ini beda ya. Ini perbandingan aja. Jangan po tapi o. Terus apa lagi? Lo. Jangan diucapkan do, salah ya. Jadi ditinggi, selalu ditinggikan suaranya. Ya. Maka nggak dibenarkan ketika kita mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini nggak dibenarkan, salah ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini enggak, sama sekali enggak ditebalkan, ya kan? Salah ini. Ya. Gimana yang tepat? Dinaikkan suaranya dinaikkan, ya. Ghairnya dinaikkan dan dotnya dinaikkan juga. Ghairil bukan mag tapi mau, beda ya. Mag sama mau, beda kan? Ghairil maghdubi alaihim bukan waladdo tapi waladdallin. Ada ya. Jadi seperti ini ya. Jangan ghairil magdu enggak ada magdu ya. Mau dinaikkan, huruf ghain dinaikkan mau. Nah, ini namanya isti'la ya, namanya isti'la, selalu mengangkat suaranya atau meningginya suara. Contohnya, contoh lain misalnya dalam al-qari'ah ya. Jangan al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Salah. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Bukan qari'ah tapi qari'ah gitu ya. Coba qa. Seperti itu. Terus selanjutnya ada sifat itbaq, ini yang terakhir ya. Yang terakhir sifat itbaq namanya infitah. Itbaq artinya apa? Itbaq artinya adalah menempelkan ya, secara makna atau secara bahasa artinya menempelkan atau melekat ya. Menempelkan atau melekat, ini cara bahasa. Tobak ya, dalam bahasa yang maknanya tobak ya. Itbaq itu dari kalimat atau dari kata tobako. Jadi tobak ini maknanya seperti mangkok ya, atau mangkok ya, buat makan. Atau bisa disebut juga seperti baskom. Ya, kenapa? Ya, tobak disebut baskom atau mangkok. Nah, dia melengkung, tengahnya melengkung. Ya, perhatikan sini, tengahnya melengkung. Sifat itbaq ini penyempurna dari sifat isti'la. Jadi bagian tengah lidah ketika kita membaca huruf-huruf ini atau huruf-huruf itbaq itu seperti mangkok atau seperti baskom, tengah lidahnya apa? Melengkung, ya, melengkung dia. Ya. Maka inilah yang dikatakan ketebalan yang sempurna. Ya. Jadi dari 7 huruf
dari sifat isti'la tadi ya, khussa, dhabtin, kil, yang masuk kepada sifat itsbat hanya 4 saja, ya. Jadi dari 7 tadi, yang sifat tebalnya sempurna itu pasti masuk ke kategori itsbat, dan hanya 4 saja, ya. Shad, dhad, ta, dha. Ya. Kalau kita lihat di sini bagian ujung lidah atau bagian lidah yang paling depan, ya, dia ke atas, dia naik ke atas, ya, dari sifat itsbat ini atau 4 huruf ini, shad, dha, ta, dha. Adapun sisa huruf isti'la yang lainnya, qaf, ghain dan kha, ini berkaitan dengan bagian belakang, bukan bagian ujung lidah. Ya, jadi ketebalannya tidak sempurna. Coba o, kha, gha. Nah, berbeda dengan sifat 4 ini atau sifat huruf 4 ini ya, shad, dha, ta, dha. Dia berkaitan dengan lidah bagian depan. Coba so, do, to, lo, dan ini yang mengakibatkan lengkungan ya dari tengah lidahnya, ya, karena dia keluar juga dari lidah bagian depan, ya, sehingga membuat lengkungan. Ya. Adapun 3 huruf tadi, qaf, kha sama gha, walaupun dia tebal, tapi dia berkaitan dengan bagian belakang atau bagian dalam, ya. Maka tidak menjadikan tengah lidahnya melengkung, ya. Jadi kesempurnaan dalam huruf tebal yaitu ketika huruf itu melengkung, ya. Huruf itu dibaca lebih sempurna ya ketika tengah lidahnya melengkung. Nah, hanya 4 huruf saja. Shad, dha, ta, dha. Nah, ada ja, ada.
Nah, adzan kita praktek nih dulu. Kita praktek huruf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم lah. Tipis huruf hamzah tipis. Lalu terus I U lagi yang ini dengan iya. oh A. Berarti ini ini ya Hamzah semua masih hamzah tuh. Iya. Yang huruf tanggal tenggorokan yaitu huruf hamzah dan ha, kan? A U A I. Yang ini apa dah? A ya. Patah semua. A. Terus yang ini terus ya. I A. Oh, sambung ya. I A U I terus yang bawah Di sempurna. Jadi biar semua apa nafasnya keluar. Apa suara ya. Jangan sengaja diberhentikan dia keluar. Terus. 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 Ahu. Ahi. Aha. Iha. Kasih iha. Terus. Uhu. Ihi. Nah, jelaskan sempurna. Ihi. Terus. Ayo. Hahu. Semua. Hahu. Terus. Hahi. Dan hahi. Kuat terus ini haknya. Nah, terus. Nah, gitu terusnya. Nah, boleh. Apa lagi? Ayo.
Pangkal tenggorokan dulu. Hah? Oh. Masih. Coba lagi aja. Pangkalnya dulu ya. Pangkal tenggorokan, pangkal tenggorokan dulu. Ayo sampai biar cepat ayo. Coba ayo. 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 Ya, pakai ini ya biar oh, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu. Dari sini. Habis ini. A. Terus ya. A. I. Nah, ini apa nih? Sukun. Gimana? A. A. I. U. A. Itu dhammah. Oh. A. U. A. U. A. I. A. 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 I. A. U. U. I. I. Di apa namanya dialihkan dengan sempurna nafasnya. Nah, dia membuka suaranya kan. Gitu. Yang dilatih seperti itu. Kalau tempur seperti ini ya. Ihdinas shirat. Ihdinas makanya ini. Ada surah Al-Quran. Ahlaknahum. Dibaca ahlaknahum tapi disempurnakan dulu haknya. Nah, seperti itu. Ya. I. U. Terus? Dhammah. U. Ahu. Ahu. Ahi. Aha. Iha. Uhu. Ihi. Hahu. 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 Hahi. 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 Haha. Hiha. Huhu. Huhu. Hihi. Ha-aha. Uha-u. Hu-ahu. Hi-ahi. Ah-aha. Ha-ha. Ha-ha-a. Terus ya seperti itu. Hanya disempurnakan. Hanya. Coba lagi. Dengan Ya. Kebalik terus sudah. Nggih, dereng nanti terusan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, kelihatan tapi. Nggih. A. O, ya Pak. Ya, A. E. O. A. A. I. A. U. A. 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 I. A. A. E. A. O. O. E. E. A. Oh ya. Benar juga. Gitu. I. I. Ada yang lagi bisa nggak? Terus ya. I. U. U. Coba. Aha ya. Ahu. Ahu. Ahi. Aha. Iha. Uhu. Ihi. Ihi. Hahu. Hahi. Haha. Hiha. Uhu. Hihi. Ha. Aha. Ha. U. Hu. Ahu. Hi. Ahi. Ha.
A, A, ha. Terus? Ha, ha, A. Nah, Syukron. siapa lagi? Ayo. Ini mudah. Tanggal tenggorokan. Kita urutkan dari sini. Ya. Ini masih muda ya. Ini masih pangkal tenggorokan. Jadi cuman ditipiskan aja hurufnya nih. Ya masih menipis huruf. Ya, masih pangkal tenggorokan masih muda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أ إي أو أو أ أو أ إي أ أ أ إي أ أو أو إي إي Lebih murah lagi dong. I ahu ahi aha iha uhu ihi hahu hahi haha hiha huhu hihi ha aha ha hu ahu hi ahi a ha a. Man ba'dah, ya man ba'dah. Sampai setelahnya. Ya. Udah waktunya. Ayo, Mas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Minash yang sini. Minasya. Minash. Minasyaitan. Laisa sa. Bukan sa, bukan za. Ini fokus sama shin di sini nih. Ya apa? Lanjut dulu aja nanti hurufnya ada pembahasannya. Kembali lagi. Nah, tahu lagi ulang lagi sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ini itu huruf shinnya masih belum tepat. Masih sa itu. Harusnya shin ya. Ada nah, seperti itu. Ah, coba minash. Nah, masih belum. Nah, gitu. minasyaitonir rajim. Nah, coba sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Betul, sudah betul tuh makrofnya. Cuman lebih ditahan lagi biar suaranya lebih mengalir lagi. Minash. Ya lamain aja di situ enggak apa-apa. Coba sekali lagi. A'udzu billahi Nah, terus. minasyaitonir rajim. Seperti itu belajarnya bagus. Terus Bismillahirrahmanirrahim. itu diputus ya. I u. Nah. I u. A u. A u. A u. A i. A a. I a. U u. I i. Ini lagi. Nah, suara gentle ini ya. Gitu. Terus. Galak nih suaranya, haknya hak galak ya. Terus. Ahu, ahi, aha, iha, uhu, Hiha. Oh, iha bener ya. Iha. Lanjut lagi. ihi. Nah, terus. Ini. Nah, ini. Hahu belum ya? Hahu, ahi, haha, iha, uhu, hihi. Kenapa tenggorokan sakit? Lagi sakit atau memang gimana? Lagi sakit. Suara bini juga lagi pilek juga. Iya. Oh iya, suara. Ha aha, u ha u,
Gimana ya? Ya, U, ha, u, benar terus. ha, a, u, Hu, hu. Nah, hu, a, hu, terus. hi, a, hi, a, ha, ha, a. Ya, ini huruf H ini suaranya dijelaskan ya, biar membedakan dengan huruf H. Ya, ya. H. Huruf hamzah juga ditipiskan A, dibuka A, jangan O, tapi A. Pesan. Kalau ada, ini siapa? Lanjutnya. Nah, ini pakai ininya. Ah, balik. Balik itunya. Nah, di sini gitu. Tahu tuh. Tahu. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzah kalau berdoa hamzah maka di sini ditahan suaranya U. Nah, terus. Itu doma. Au. Terus. Ai. Aa. Ia. U. I. I. U. Ahu. Ahi. Aha. Iha. Ihi. Ha. Hahi. Hahu. Hahi. Haha. Iha. Iha. Bukan iha. Iha. Uhu. Ihi. Ihi. Ha. Aha. Uha. Ahu. Iahi. Lebih Iahi. Iahi. Aaha. Ha. A. Apa lagi ayo? Terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A I A I U Au AI AA IA UU II Ih Ahu Ahi Aha Iha Uhu Ihi Hahu Hahi Hahu Hahi Haha Hiha Huhu Hihi Haaha Uahu Uhau Huahu Hiahi Aaha
ha ha a Semudah ya. Masih mudah. Ya, Bang, ada? Yang belum? Tahu tadi ada tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dua rakaat ya. Syai'nya itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dua rakaat tuh. Nah, sudah. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, Pak. Kelihatan. Ini Pak. Boleh Pak. Kelihatan. Iya. Kelihatan nggak? Nah, ini sukun kan ya? A, I, U. Itu belum lah. Belum Mas. A, U, A, I, A, A, I, A, U, U, I, A, A, I, U, Ahu, Ahi, Aha, Iha, Uha, Uhu, Ihi, Hahu, Hahi, Haha, Hiha, Huhu, Hihi, Ha, Haaha, Uhau, Huahu, Hiahi, Aaha, Hahaa. Apa lagi? Waktunya. Enggak biasa ngimam ini main bisa main bener. Siapa lagi? Kelihatan lagi? Salahnya sebenarnya. Ya, salah itu benar. Gimana katakan? Alhamdulillah, pas ini kata-kata saya. Pas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, diberikan dua rakaat. Ya, syaitonir rajim. A, I, A, U. A, Ini U. U, A, A, I, A, A, A. A, A, A. 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 A, A, A. A, A, Jadi huruf ini huruf hamzah ini tidak ada penekanan. Jadi A, A, kita aja. A, 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 Terus ya. A, 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 I, A, A, U, I, I, Ahu ya. Ahu. Ahu, Ahi, Aha, Iha, Ahu, Uhu. Uhu, Ihi, Hahu, Hahi, Haha, Hiha, Huhu, Hihi, Hu, Aha, Ha. Ha. Hu, Aha, Ha. Ha. Ha, Aha, Oh, Ha, Oh, Hu, Ahu, Hi, Ahi, A, Ha, Ha. A, Ha, Ha, A, Ha. Ha, Ha, A, Coba tahu juga. A, A, Itu dihitung atau enggak? Atau masih dihitung?
Coba. Au. Coba A. A. Hidung pegang apa tuh? A. Ada kurang A. A. Dari bergetar kan hidung kan? A. A. Iya, betul. Kalau getar hidung berarti harus dulu kan? A. Bergetar hidung apa enggak? A. A. Kalau anak kan A. 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 Kalau dari hidung berarti yang lagi pilek atau harus berubah kan? Iya, memang lagi. Ada jembatan. Enggak pilih sih, memang ada jembatan. Enggak pilih sekali, cuma ada jembatan. Oh gitu. Tapi biasanya dari hidung apa enggak? Kalau Hamzah, kalau ngaji dari hidung semua apa enggak? Ya seperti yang biasa. Saya nggak ngerti apa dari itu. Ya, contoh. Nah, ketika kita apa namanya itu huruf yang keluar dari hidung atau huruf yang menggetarkan hidung itu hanya dua. Mim dan mim. Ya, kita baca anak tetap. Bismillah, Bismillah ini menggetarkan hidung. Maka hatinya harus juga. Bismillahirrahmanirrahim dari hidung semua. Tapi kalau ngaji yang berbeda tanpa dari hidung kecuali mim dan mim baru benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyim dari hidung. Ayyim ini baru dari hidung. Man baru dari hidung. Allah nggak dari hidung. Allah nggak dari hidung. Hamzah yang sampai keluar dari hidung. Ketar semua. Keluar semua padahal dirubah itu. Dirubah banyak. Mengucapkannya. Jadi dia punya anak-anak juga dibilang gitu dia tapi arti dari hidung semua. Iya. Jadi yang seperti ini. Apa namanya dari hidung semua dan tidur di sekitar 2 tahun baru bisa berubah. Berarti cara ngajinya yang coba suaranya lebih dinilai gitu. Apa namanya? Cara mengucapnya, cara bacanya lebih ditegasin lagi coba. Kayak yang tanpa hidung. Enggak. Enggak terasa kan itu. Hidung ya, berarti benar. Ya. Tapi kalau tadi ya Atau gimana? Huruf ain dari hidung itu jelas. Atau lagi biasa kayak gini atau ini lagi jawab aja? Kalau lagi demam aja gitu. berarti perlu korek ulang. Iya. Tapi nggak perlu Pak, itu juga perlu latihan di sini. Ya, perlu latihan biar ngaji nggak di hidung. Iya, Ini sebenarnya berkaitan dengan pengalaman sih. iya sih memang. Ini bukan nggak ada kayaknya yang belajar sebenarnya. Kalau nggak ada apa-apa dilarang membaca Quran, membaca selang dan membaca Quran dari hidung selain dari ini dan ini. Kan ya maksudnya itu kan paham bisa mendengarkan iya. Sementara yang membaca kan enggak apa kayak saya kan merasa seperti nggak merasa baru triknya tadi setelah yang kalau tadi berusaha belajarnya itu karena ini sebenarnya ini anak sendiri kurang berpengalaman dalam hal ini mungkin nggak ada atau mungkin ada bagian tapi yang belum belajar tentang merubah orang yang membaca Quran dari hidung ke tanpa hidung gitu kan belum pernah belajar tapi ini ada koleksinya aja ya saya di luar jejak WR tapi saya bagaimana sementara keseharian saya seperti itu tapi sementara ini ketika kita fokus dengan akar dulu iya akar kita segera dulu di lama-kelamaan yang itu cepat paham atau semakin sering mendengar cara membedakannya gimana dari itu atau dari luar dari itu mungkin nanti bisa itu dari sering apa namanya rutin dalam belajar mempraktikkan terus mereka pasti mendengarkan seperti ini ya pasti seperti ini. Nah ini kaitannya dengan pengalaman mungkin kalau dari dulu ngaji dari itu juga terkadang berubah sekarang mungkin anda bisa 100% bisa membantu caranya gimana sementara ini gimana kemarin dulu ada pernah pengalaman awal cuman tidak dijalankan
SD. SD apa belum SD? Tahsin sampai 1 tahun lebih. Bukan cuma anak, banyak yang siswa itu cuma satu yang bisa 1 tahun lebih. Kalau salah satu yang bisa dalam hal ini. Yang bisa cuma membaca materi. Oh iya, iya. Itu satu. Itu yang lainnya nggak tepat mana. Itu ada. Sayangnya memang nggak gitu. Ini kesalahannya. Anak lulus, bukan lulus, tapi ada sekolah madrasah salafiyah kan dan sedikit paham tentang huruf-huruf, terus cara apa penafasannya ya dianggap bisa, artinya bukan dianggap ya, dianggap tidak dikoreksi, berarti kan sudah nyaman dengan Iya, tapi ya dari awal ya emang itu. kalau tapi umum ya, kalau SD umum ya. Ya, orang kan beda apa taraf kejadian sekarang kan menurut mungkin ya dengan dengan kalau untuk pelanggaran itu kadang-kadang besar, kadang-kadang tidak, tapi rata-rata ya seperti ini. Untuk merasainya ya seperti itu atau seringnya atau nggak menyadarinya. Ya diantaranya karena rata-rata yang terjadi kalau saya dapat seperti itu ya, lapat yang seperti itu tidak dikoreksi. Dan makanya kan saya nggak Maksudnya itu berarti sebelum itu berapa sebenarnya? nggak pernah sama sekali, baru ada kasus. Berarti ya malah kan karena Ya, itu baru kasih ini, makanya kan hasilnya kali ini juga. makanya triknya seperti apa? Kan nggak ngerti, kalau jangan nggak ngerti mau tinggal apa? Kan bingungnya kan di situ. Orang sementara ini bagaimana bicara. Nah, ini belum ada atau mungkin ada pelajaran mungkin tapi anak belum masuk ke tahap itu. Karena ini hanya apa namanya? Sebenarnya hanya apa namanya? Kaitan dengan sindiran aja dulu. Jadi apa namanya? Ngaji nggak boleh dengan itu karena huruf yang berhitung hanya dan kita berubah. Dan cara berubahnya memang akhirnya masih kurang paham apa cara berubahnya. Jadi ya sekarang fokus dulu dengan makro dan nanti semakin lanjut ya semakin apa namanya cari tahu bersama gitu. Ya, tahu itu dan saya membutuhkan karena saya ingin Bisa ini ada apa namanya azam ada kira aja untuk merubah. kebenaran mana ya? Ya tentunya alam saya mungkin bagi yang lain tidak. Ya makanya kalau yang dari lain kan tidak. Makanya ini kan berbeda sebenarnya kan dengan tahlul hakikat ya sebenarnya tidak berbeda. Ini bukan dengan makhluk dan kita apa namanya suara yang berbeda, suara yang berbeda. Kan ada juga apa namanya yang kita berbeda itu juga ada ada seperti ini tidak bisa pada tidak kadang ya ada ya itu kan ada kan kasih keringanan nggak sih ini bukan aja tadi ini perlu diringankan nggak harus pasti karena emang anak melihat dari sisi suara udah ya dari bismillah nggak mungkin sedikit berubah hurufnya aja kita nggak berubah nama huruf dia satu satu nafas enggak nah ini betul katanya udah mengubah kalau antum masih bisa ya saya ini kan dari dulu dari di awal anak-anak masih baru ibaratnya kan dia masih sedikit paham kan juga belum paham dengan semua masih belum paham merawang bacaan
Siap. Itu berkaitan dengan kejelian. Iya, betul. Kalau tidak dikoreksi kan saya nyaman-nyaman aja. Ya, nyatanya nyaman. Jadi kalau antum nggak nyaman berarti antum udah mau jadi yang benar berarti. Apanya? Berarti kalau antum nggak nyaman dengan bacaan tapi itu tadi ya. Antum sekarang udah mulai nggak nyaman kan? Berarti karena Ya, dikoreksi kan. berarti kan kalau Tapi antum salah. ada ingin sesuatu yang lebih benar. Jadi bagus seperti itu. Siap. Kalau Berjalannya waktu, nanti apa namanya? Barangkali dengan antum sering mendengarkan kalau yang semakin jeli nanti bisa ditampilkan. ya insya Allah. Karena kalau teman anak itu kan yang ngaji dari itu diejek sama teman-teman. Tapi karena dia berusaha terus, nggak ada pelajaran yang nggak ada. Kelihatan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya kalau itu kan benar saya juga tidak Kalau aku sesuai mungkin kadang-kadang atau beberapa huruf enggak semuanya enggak ini ada kalanya ketika nyambung di kalimat ini nyambung itu. itu ya kadang-kadang ada yang dengar dari itu itu atau kalimat yang lain kadang-kadang juga yang anak-anak juga kan dari itu semua dia bisa berubah dengan sendiri nggak ada pelajaran belajar dari beliau dari mana itu jadi dia merubahnya dengan sendiri dengan membaca mungkin Yang dibaca itu berarti makhraj terus. makhraj terus mungkin dia sambil dibandingkan gitu mungkin gitu itu mungkin dibandingkan tapi yang jelas dulu nggak ada pelajaran tentang berarti teman itu berarti nggak ada pelajaran tentang itu jadi dia merubah dengan sendiri berarti apa namanya latihan pada Siap. Nah, kalau ada juga ada pelajaran tentang itu tapi tolong nanti barangkali Iya, ada insya Allah. trik-triknya. Insya Allah nanti panggil kita. Karena jadi intinya kan tadi yang susah itu yang tidak merasa. Itu yang susah, yang kalau saya merasa saya ini salah, itu akan lebih mudah untuk bisa belajar. Yang repotnya saya nggak merasa salah. itu begitu. Itu kan repot, Pak. Membedakan itu. Ada rasa salah emang ya bagus ya kalau ada rasa salah karena kita bisa berubah dan salah. Siap. Jangan Satu lagi Mas, satu lagi. Bagi wahid. Satu lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ada alirannya ya tidak ada suara huruf rahman Bismillahirrahmanirrahim A I U A au A U A I a A Kecil banget. I A U I Ah I ih Ah I Terus Ah ahu Ahu Ahi Aha Iha Uhu Ihi Hahu 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 Hahi Haha Iha Huhu Hihi
ha a ha u ha u hu a hu hi a hi a ha ha a Ha ha a. ha a. Dari haknya di yang ada rahman ya. Rah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Rah. 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 Betul ya? Ini siapa lagi? Udah. Nah, jadi kita mulai praktek dari makhraj al-halqu, kemudian nanti al-lisan, asyafatan dan al-khayshum. Jadi bergilir ya. Jadi yang belum membaca atau belum tashih maka dilakukan pekan depan. Dilakukan pekan depan. Nah, mungkin hadam ini ya, semoga bermanfaat ya, semoga Allah selalu nantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam ilmu ini dan diberi kemudahan dalam mempelajarinya. Qul qouli hada wa nafati min al-qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.